Nah ini sekali lagi membuktikan nih, teori kita benar guys. Ketika perang tarif itu, banyak negara lain tuh dirugikan. Tapi Indonesia, pas kita sempat bilang Pak, Indonesia itu dapat tarif 19% dari Donald Trump. Sebenarnya kita itu diuntungkan. Nah itu terbukti karena ternyata ekspor mobil Indonesia nggak berkurang, tapi malah meningkat. Khususnya nanti teman-teman, kita kemarin sempat bikin video. Ke Amerika Serikat, penghasilan kita itu ternyata surplus ekspor kita jadi malah makin tinggi. Gara-gara tarif 19% malah kita diuntungkan. Betul. Nah tapi ini info menarik loh guys. Ternyata kompetitor kita Thailand itu mengecil malah. Dan Indonesia harusnya bisa ambil peluang ini buat genjot ekspornya. Nah ini kayaknya ada gambaran memang kenapa sektor ini strategik ya guys. Thailand tuh GDP-nya kayaknya malah turun Pak. Iya. Di bawah 3%. Oke. Nah Indonesia ini kemarin tuh sekitar 5% up ya. Iya. Artinya kita 2 kalinya Thailand loh. Dan memang benar kata Pak Sugeng, ini peluang yang kita bisa bagus. Betul. Kita jadi ekspornya ke negara mana sejujurnya? Jadi ekspor yang paling besar itu kalau di Asia Tenggara itu di Filipina sama Vietnam. Iya, itu yang Vietnam impor dari kita? Kita impor dari Vietnam yang mobil kayak VinFast yang listrik gitu ya. Karena mereka juga kemarin menggunakan relaksasi untuk PPNBM dan biaya masuk dari pemerintah. Nah, yang kedua yang di Middle East itu di Arab Saudi dan Uni Emirat Arab itu juga besar permintaan di sana. Kita ekspor apa ke sana Pak? Mobil-mobil itu Pak, ada kayak mobil keluarga sama mobil-mobil sejenis yang 2000 cc gitu ya. Kayak mobil ada Fortuner, ada Pajero begitu. Kemudian ada beberapa Mercedes. Berarti Thailand nggak bikin itu ya di sana ya? Nah sebetulnya ada beberapa yang itu irisan gitu ya. Kayak Fortuner itu Thailand juga bikin, Indonesia juga bikin gitu. Nah dari sisi Arab Saudi itu disuplai Dari dua negara. Makanya tadi kita bilang kompetitifnya Indonesia harus lebih efisien dibandingkan Thailand untuk supaya kita lebih banyak kuota untuk di sana gitu. Terus yang ketiga itu di Latin Amerika, itu yang paling besar adalah Meksiko dan Peru begitu. Meksiko dan Peru. Iya. Selama ini kita kira mereka itu pabrik mobil banyak di situ sih, by the way, Ford, Chevrolet bikin situ. Tapi ternyata mereka impor juga Kak sama dari kita. Iya. Atau jangan-jangan dipakai buat transshipment supaya tarifnya lebih murah masuk Amerika lewat Meksiko gitu kali. Bisa jadi Pak, bisa jadi seperti itu. Makanya memang dalam dunia global market itu kan ada beberapa yang menggunakan strategi yang itu bisa menghemat dari sisi biaya masuk maupun dari logistik. Kemarin juga ada beberapa model bisnis yang mungkin menggunakan strategi itu gitu. Misalkan dari China gitu ya. Itu kalau mau masuk negara ASEAN itu kan tarifnya juga besar. Nah, kalau internal ASEAN itu kan kecil. Nah, dari China itu impor dalam bentuk kontainer berupa CKD, spare part gitu.